Hermeneutika Paul Ricoeur. Paul Ricoeur termasuk tokoh terdepan hermeneutika modern selain Hans-Georg Gadamer. Dia dilahirkan di Valence, Perancis Selatan pada tahun 1913. Di Lacy, dia mengenal filsafat untuk pertama kalinya melalui R. Dalbis, seorang filosof aliran pemikiran Thomistis. Pada tahun 1933, Paul Ricoeur memperoleh gelar License di Filosofi. Selanjutnya, pada tahun 1935, ia memperoleh Agrégation de Philosophie dari Universitas Sorbonne dan mendapat gelar Doktor des Lettres atau Doktor Bidang Kesusastraan di tahun 1950. Paul Ricoeur diangkat menjadi profesor filsafat di Universitas Sorbonne pada tahun 1956. Tetapi pada tahun 1966, dia memilih menjadi dosen di Nanterre, perluasan dari Universitas Sorbonne. Selain itu, Paul Ricoeur juga menjadi profesor tamu pada Universitas Chicago di tahun 1973. Pada periode ini, dia banyak menggeluti masalah filsafat bahasa dan masuk lebih dalam pada dialog tentang hermeneutika. La Métamorphose adalah buku karya Paul Ricoeur yang terbit tahun 1975. Dalam buku ini, dia banyak menganalisis tentang pengoperasian metafora sehingga menjadi lebih hidup. Hermeneutika modern yang diasaskan oleh Paul Ricoeur merupakan kelanjutan dari proyeksi V.A.D. Schleiermacher tentang bahasa. Dia menyatakan bahwa bahasa identik dengan pikiran. Anthony T. Shelton berpendapat bahwa bahasa pertama-tama adalah the lexus of meaning alias wadah makna-makna. Setiap makna yang dijumpai dalam wacana tulis senantiasa memiliki konteks dengan kejayaan di luar bahasa. Pandangan ini merujuk pada hermeneutika Paul Ricoeur dalam bukunya The Rule of Metaphor 1978. Paul Ricoeur sendiri memandang bahwa pemahaman dan penafsiran bukanlah semata kegiatan yang berkenaan dengan bahasa, melainkan juga sebagai tindakan pemaknaan dan penafsiran. Tidak ada orang membaca sebuah teks dengan maksud memahami isinya yang tidak melakukan penafsiran dan pemaknaan selama proses pembacaan berlangsung. Dengan mengutip Nietzsche, Paul Ricoeur menyatakan bahwa hidup itu sendiri adalah interpretasi. Bila terdapat pluralitas makna, maka di situ interpretasi dibutuhkan. Apalagi jika simbol-simbol dilibatkan, interpretasi menjadi penting sebab terdapat makna yang multilapis. Paul Ricoeur mengatakan bahwa keseluruhan filsafat itu adalah interpretasi terhadap interpretasi. Oleh karena itu, filsafat pada dasarnya adalah sebuah hermeneutik, yaitu kupasan tentang makna yang tersembunyi dalam teks yang kelihatan mengandung makna. Setiap interpretasi adalah usaha untuk membongkar makna-makna yang terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkatan-tingkatan makna yang terkandung dalam makna kesusastraan. Simbol membuat kita sebagai pembaca berpikir, sehingga simbol itu sendiri menjadi kaya makna, dan kembali kepada maknanya yang asli. Demikian pandangan Paul Ricoeur yang kemudian mengarahkan filsafatnya kepada hermeneutika, terutama pada interpretasi, yaitu penafsiran dan pemahaman terhadap teks. Dalam perspektif kedua tokoh hermeneutika kontemporer, Paul Ricoeur dan Emilio Betti, yang mewakili tradisi hermeneutika metodologis. Hermeneutika adalah kajian untuk menyingkap makna objektif dari teks-teks yang memiliki jarak, ruang, dan waktu dari pembaca. Namun, sebagaimana Hans-Georg Gadamer yang mewakili tradisi hermeneutika filosofis, Paul Ricoeur juga menganggap bahwa seiring berjalannya waktu, niat awal dari penulis sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks.
Melalui bukunya yang berjudul The Interpretation 1965, Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika bukan saja sebagai interpretasi terhadap simbol-simbol, melainkan memperluasnya menjadi perhatian kepada teks. Dalam pemikiran Paul Ricoeur, hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Apa yang kita ucap, apa yang kita tulis mempunyai makna lebih dari satu, bila kita hubungkan dengan konteks yang berbeda. Karakter ini oleh Paul Ricoeur disebut sebagai polisemi. Menurut Paul Ricoeur, tugas utama hermeneutik ialah di satu pihak mencari dinamika internal yang mengatur struktural kerja di dalam sebuah teks, dan di lain pihak mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan diri keluar serta memungkinkan halnya teks itu muncul ke permukaan. Untuk keperluan tersebut, hermeneutika merangkum banyak disiplin ilmu yang berkaitan dengan penafsiran dan pemahaman. Sebagai bangunan teori, hermeneutika Paul Ricoeur dibangun berdasarkan 3 pilar penting, yaitu pertama, filsafat eksistensialisme, Gabriel Marcel, Karl Jasper, dan Martin Heidegger. Hermeneutika dikaitkan dengan dorongan kodrati manusia untuk mengada atau bereksistensi melalui bahasa yang terjelma menjadi filsafat, ilmu pengetahuan, agama, seni, kebudayaan, sastra, dan lainnya. Kedua, dasar-dasar filsafat tentang eksistensialisme itu dipadukan oleh Paul Ricoeur dengan fenomenologi Edmund Gustav Albrecht Husserl. Ketiga, panduan dua arus besar pemikiran modern itu diperkuat oleh pemikiran Paul Ricoeur sendiri tentang arkeologi dan eskatologi. Jika hermeneutika Martin Heidegger dibangun atas prinsip artikulasi desain dan ada di sana dan desain wujud, hermeneutika Paul Ricoeur dibangun atas pemikiran bagaimana aku yang berpikir atau cogito harus mengada untuk mengatasi pemikiran yang idealistik, subjektif, dan solipsistik. Salah satu modus mengada manusia ialah mencari penjelasan dan pandangan yang memuaskan tentang segala sesuatu melalui bahasa. Melalui bahasa, manusia dapat menemukan pandangan-pandangan dan penjelasan-penjelasan tentang semua bentuk realitas yang seringkali berbahaya jika tidak disikapi dengan benar dan arif. Untuk keperluan itu, simbol-simbol yang hadir dalam kehidupan tempat kita berpartisipasi di dalamnya, seperti ilmu, pemikiran, keagamaan, metodologi, adat, seni, dan sastra, harus dapat ditafsirkan kembali untuk memperoleh makna baru yang lebih segar. Tanpa penafsiran dan pemahaman yang segar, simbol-simbol dan kebudayaan akan mengalami proses pendangkalan dan penyempitan arti. Oleh karena itu, Paul Ricoeur menyatakan bahwa hermeneutika yang sebenarnya ialah penafsiran untuk menyingkap makna batin simbol-simbol dengan menyeberangi makna lahir atau formalnya. Paul Ricoeur mengalamatkan penafsiran kepada tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Yang dimaksud dalam hal ini adalah interpretasi atas ekspresi-ekspresi kehidupan yang ditentukan secara linguistik. Hal itu karena seluruh aktivitas kehidupan manusia berurusan dengan bahasa. Bahkan semua bentuk seni yang ditampilkan secara visual diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa. Paul Ricoeur menyatakan bahwa manusia pada dasarnya merupakan bahasa, dan bahasa itu sendiri merupakan syarat utama bagi pengalaman manusia. Oleh karena itu, hermeneutika adalah cara baru bergaul dengan bahasa, dan penafsir bertugas untuk mengurai keseluruhan rantai kehidupan dan seluruh sejarah yang bersifat laten
di dalam bahasa. Paul Ricoeur dalam Suwarno menegaskan bahwa setiap kata adalah sebuah simbol, kata-kata penuh dengan makna dan intensi yang tersembunyi. Tidak hanya kata-kata di dalam karya sastra, tetapi kata-kata dalam bahasa keseharian juga merupakan simbol-simbol. Hal itu menggambarkan makna lain yang sifatnya tidak langsung, karena terkadang ada yang berupa bahasa kiasan yang semuanya itu hanya dapat dimengerti melalui simbol-simbol. Simbol dan interpretasi merupakan konsep yang mempunyai pluralitas makna yang terkandung di dalam simbol atau kata-kata dalam bahasa. Setiap interpretasi adalah upaya untuk membongkar makna yang terselubung. Dalam konteks karya sastra, setiap interpretasi ialah usaha membuka lipatan makna yang terkandung di dalam karya sastra. Oleh sebab itu, hermeneutik bertujuan menghilangkan misteri yang terdapat dalam simbol dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tertentu. Hal itu senada dengan pendapat Paul Ricoeur yang mengatakan bahwa hermeneutik membuka makna yang sesungguhnya sehingga dapat mengurangi keanekaan makna dari simbol-simbol. Paul Ricoeur juga merasa penting meletakkan peranan metafora dan simbol di tempat sentral dalam penafsiran sastra, karena pemahaman tentang dua konsep kunci penuturan puitis itu berkaitan dengan perluasan teori penafsiran dan konsep pemahaman. Metafora seringkali hanya dipandang sebagai ornamentasi, tetapi Paul Ricoeur memandangnya lebih dari sekedar ornamentasi. Paul Ricoeur dalam Hadi berpendapat bahwa metafora dalam dirinya memiliki nilai lain, yaitu nilai emotif yang memungkinkan ia mengatakan sesuatu yang baru tentang realitas. Meskipun memiliki nilai tambah, metafora cenderung mati dan tidak segar lagi dalam penuturan yang disebabkan oleh proses seperti pendangkalan dan pemiskinan arti. Simbol berbeda dari metafora. Simbol lebih kompleks dan kaya muatan nilainya. Menurut Paul Ricoeur, simbol mengandung dua dimensi, yaitu dimensi yang terikat pada aturan linguistik dan dimensi yang tidak terikat pada aturan kebahasaan. Yang pertama, simbol dapat dikaji melalui semantik. Yang kedua, simbol cenderung asimilatif, berakar dalam pengalaman kita yang terbuka terhadap berbagai metode yang berbeda bagi penyingkapan makna. Simbol dapat dikaji melalui berbagai disiplin seperti psikoanalisis, arkeologi, eskalogi, sejarah perbandingan agama, dan mistisisme. Simbol menanam akarnya sedemikian dalam pada konstelasi kehidupan. Simbol juga dapat membimbing kita untuk berpikir bahwa dia tidak pernah mati. Simbol bisa ditransformasikan dengan berbagai cara, sehingga selamanya terasa segar, apalagi di tangan seorang sastrawan dan seniman yang kreatif, kaya gagasan, pengalaman batin, dan imajinasi. Penafsiran terhadap teks tertentu, tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks ini menempatkan kita harus memahami what is a text. What is a text? Dalam sebuah artikelnya, Paul Ricoeur mengatakan bahwa teks adalah any discourse fixed by writing, dengan istilah discourse. Paul Ricoeur merujuk kepada bahasa sebagai event, yaitu bahasa yang membicarakan sesuatu, bahasa yang di saat ia digunakan untuk berkomunikasi. Sementara itu, teks merupakan sebuah korpus yang otonom yang dicirikan oleh 4 hal berikut ini. Pertama, dalam sebuah teks, makna yang terdapat pada apa yang dikatakan, what is said, terlepas dari proses pengungkapannya, the art of saying. Sedangkan dalam bahasa lisan, kedua proses itu tidak dapat dipisahkan. Kedua,
Dengan demikian, makna sebuah teks juga tidak lagi terikat kepada pembicara, sebagaimana bahasa lisan. Apa yang dimaksud teks tidak lagi terkait dengan apa yang awalnya dimaksudkan oleh penulisnya. Bukan berarti bahwa penulis tidak lagi diperlukan, akan tetapi maksud penulis sudah terhalang oleh teks yang sudah membaku. Ketiga, karena tidak terkait pada sebuah sistem dialog, maka sebuah teks tidak lagi terkait kepada konteks semula atau ostensive reference. Ia tidak terkait pada konteks asli dari pembicaraan. Apa yang ditunjuk oleh teks dengan demikian adalah dunia imajiner yang dibangun oleh teks itu sendiri, dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan teks-teks yang lain. Keempat, dengan demikian juga tidak lagi terikat kepada audiens awal, sebagaimana bahasa lisan terikat kepada pendengarnya. Sebuah teks ditulis bukan untuk pembaca tertentu, melainkan kepada siapapun yang bisa membaca dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebuah teks membangun hidupnya sendiri karena sebuah teks adalah sebuah monolog. Menurut Paul Ricoeur, interpretasi dilakukan dengan perjuangan melawan distansi kultural, yaitu penafsir harus mengambil jarak agar dia dapat melakukan interpretasi dengan baik. Namun, yang dimaksud Paul Ricoeur dengan distansi kultural itu tidaklah steril dari anggapan-anggapan. Selain itu, yang dimaksud dengan mengambil jarak terhadap peristiwa sejarah dan budaya tidak berarti seseorang bekerja dengan tangan kosong. Posisi pembaca bekerja tidak dengan tangan kosong ini, seperti halnya posisi karya sastra itu sendiri yang tidak dicipta dalam keadaan kekosongan budaya. Akan tetapi, seseorang pembaca atau penafsir itu masih membawa sesuatu yang oleh Martin Heidegger disebut Vorhaben, apa yang dia miliki, Vorsicht, apa yang dia lihat, dan Vorgriff, apa yang akan menjadi konsepnya kemudian. Hal itu artinya seseorang dalam interpretasi tidaklah dapat menghindarkan diri dari prasangka. Bagaimanakah langkah-langkah pemahaman terhadap teks? Melalui bukunya The Interpretation Theory, Discord and the Surplus of Meaning 1976, Paul Ricoeur menjelaskan bahwa langkah pemahaman yang berlangsung mulai dari penghayatan terhadap simbol-simbol sampai ke tingkat gagasan tentang berpikir dari simbol-simbol itu ada tiga, yaitu 1. Langkah simbolik atau pemahaman dari simbol-simbol. 2. Pemberian makna oleh simbol serta penggalian yang cermat atas makna. 3. Langkah filosofis, yaitu berpikir dalam menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Ketiga langkah tersebut erat hubungannya dengan langkah pemahaman bahasa, yakni langkah semantik, refleksif, dan eksistensial atau ontologis. Langkah semantik merupakan pemahaman pada tingkat bahasa yang murni. Pemahaman refleksif setingkat lebih tinggi, mendekati ontologis. Sedangkan pemahaman eksistensial atau ontologis adalah pemahaman pada tingkat keberadaan makna itu sendiri. Paul Ricoeur menegaskan bahwa pemahaman itu pada dasarnya terdiri atas cara berada, mode of being, atau cara menjadi. Apakah interpretasi mempunyai titik akhir? Paul Ricoeur dalam Sumaryono menjawabnya bahwa interpretasi selalu bersifat open-ended. Sebab, jika memperoleh titik akhir dari suatu interpretasi, hal ini berarti pemerkosaan terhadap interpretasi. Hermeneutika harusnya menempatkan peristiwa yang tersituasi beserta cakrawalanya dalam konteks yang semestinya. Hermeneutika harus mampu memisahkan mana yang seharusnya masuk dalam cara pemahamannya dan mana yang seharusnya disingkirkan dari konsep-konsep yang populer atau yang hanya khayalan saja.
Penafsir harus waspada terhadap berbagai macam prasangka atau pendewaan terhadap akal pikiran. Sekian, terima kasih.